Halo majikan, kalau kalian udah nonton teman cerita yang terakhir kemarin tuh tentang bioskop di Jogja, pasti majikan tahu kan? Kita membawakan TC itu karena kemarin kita habis dari Jogja. Yang padahal dulu Babu sebenarnya terakhir kali ke Jogja tuh sekitar 10 tahun yang lalu, ada kali bahkan lebih. Dan terakhir ya kemarin tuh kesana lagi. Ternyata banyak tempat-tempat yang kekinian, yang estetik bagus-bagus ya. Selain itu ya Babu juga ke tempat-tempat non-turis yang masih kental banget dengan budayanya, yang jadi jatuh cinta banget sama Jogja ternyata, terutama dengan orang-orangnya yang pada ramah-ramah. Nah, dari liburan kemarin sebenarnya nih kita mendapatkan banyak banget cerita yang seru-seru mengenai Jogja yang diceritakan sama orang-orang Jogja sendiri. Sebenarnya ada dua nih yang Babu dapatin. Pertama ada dua teman cerita, yang satu kan udah dibawain tuh kemarin tuh yang bioskop. Nah satu lagi tuh ada tentang sebuah warung gudeg ya, gudeg gengs. Tapi nanti kita bawain di next videonya ya. Karena di video kali ini kita mau membahas dulu tentang cerita-cerita horor yang terkenal di kalangan orang-orang Yogyakarta, yang jujur sebelumnya kita belum pernah mendengar ini. Seru banget. Ya mengingat Jogja itu kan sebagai ibu kota kebudayaan Jawa ya istilahnya ya. Jadi ya nggak aneh kalau memang banyak cerita-cerita horor, terutama menyangkut bangunan lama atau tempat-tempat yang usianya udah tua. Salah satunya cerita mistis tumbal jembatan Gondolayu. Jadi jembatan Gondolayu ini tuh berada di Jalan Urip Sumoharjo yang menghubungkan Tugu Jogja dan kawasan Kota Baru. Pokoknya penghubung Jogja bagian timur sama Jogja bagian barat lah. Kalau dari landmark Tugu Jogja tuh jaraknya sekitar cuma 500 meteran, nggak jauh. Dimana di bawahnya itu membelah sungai Code ya, yang sering dijadikan orang-orang pacaran di atas jembatan tuh, di motor pada ngeliatin sunsetan lah, bikin macet. Sirik aja kita kalau ngeliat orang pacaran ya. Nah diperkirakan usia dari jembatan tersebut tuh udah 100 tahunan loh gengs. Yang dulunya tapi sebenarnya itu jembatan masih berupa bambu begitu loh. Sampai akhirnya beberapa puluh tahun kemudian dibangunlah dengan pondasi beton pada sekitar tahun 1840 tuh, saat Perang Diponegoro masih berlangsung. Nama Gondolayu sendiri itu diambil dari dua kata Jawa, gondol dan ayu. Gondol berarti membawa dan ayu berarti cantik. Lah terus kalau begitu apakah maksudnya jembatan ini hanya boleh dilalui sama wanita cantik begitu? Kalau lu cantik lu aman. Padahal kan definisi cantik subjektif ya, cantik itu dari hati. Nah terus katanya juga ya, saat proses pembangunan jembatan Gondolayu ini tuh ada sebuah kisah mistis yang sebenarnya tidak layak diceritakan. Tapi ya tetap aja akan kita kupas setajam mulut netizen. Jadi urban legendnya nih ya gengs ya, pembangunan jembatan itu katanya membutuhkan tumbal pasangan. Yang mana pasangannya di sini nih, satu orang yang masih perjaka dan perewen ting-ting, dan pasangan ini harus baru saja menikah, baru ijab kabul. Dan berarti ini belum malam pertama ya kan, harus masih grace tadi dibilang. Nah pasangan yang bisa dibilang sial nih yang akhirnya menjadi tumbal itu bernama Ratmi sama Ngatino. Pasangan yang baru saja menikah, baru ijab kabul, langsung dijemput paksa sama tentara Belanda. Dimana mereka diikat dan disumpal tuh mulutnya, lalu dilempar ke dasar pondasi, diuruk dengan material batu dan semen. Lah tumbal proyek namanya ini macenah. Ya pokoknya mereka ini akhirnya dijadikan tumbal agar jembatan Gondolayu itu bisa kokoh berdiri hingga saat ini. Legendnya begitu. Bener apa kagak? Ya tapi kalau dari cerita itu berarti udahlah ini pembangunannya tumbal proyek ya. Ada pula juga memang cerita dari seorang penjual jamu yang katanya diperkaos dan dihabisi di sekitar jembatan Gondolayu itu. Yang terkenal nih ceritanya nih bernama Yuk Diem. Yuk Diem tulisannya tuh Yuk Diem gitu ngomongnya, DJI kan ejaan lama Diem gitu ya, Yuk Diem. Kalau Yuk Diem gue yang disuruh diem. Kalau dengar ceritanya nih kayak ibarat si manis jembatan Ancol kali ya. Dimana Yuk Diem ini tuh kabarnya masih suka bergentayangan dan menunjukkan sosoknya tuh di sekitaran jembatan. Jadi dulu pas jembatannya udah jadi tuh, udah dibeton, udah jadi tumbal proyek, di sekitar tahun 1915, Yuk Diem nih yang sedang berjualan jamu malam-malam tuh lewat jembatan itu. Tahu-tahu dia dihadang 5 laki-laki yang memang punya niat jahat. Dari situ Yuk Diem ini dibawa ke tepi sungai
kode itu yang ada di bawah jembatannya ya, dan diperkosa rame-rame di sana. Kemudian dibuang tuh ke sungai beserta dagangannya. Jadi jamu-jamunya dibuang juga untuk menghilangkan jejak. Namun besoknya nih, ada warga yang akhirnya menemukan Yu Jiem yang terdampar. Ya kaget lah. Dan dari situ banyak cerita-cerita orang melihat penampakan Yu Jiem yang ada di bawah di sekitaran sungai itu ataupun di jembatan dengan wajah aut-autan dan baju yang udah terkoyak-koyak. Nah, selain kisah tumbal proyek tadi dan legenda dari Yu Jiem, jembatan Gondolayu ini juga dikenal sebagai lokasi yang sering digunakan sama orang-orang untuk mengakhiri hidupnya. Jadi banyak berita memang orang loncat dari jembatan itu yang jadi menambah kisah-kisah mistis ini mah. Dimana orang-orang yang berhasil diselamatkan tuh ya, jadi nggak jadi meninggal begitu, pada bilang mereka ini seperti mendapatkan bisikan dan dorongan gaib untuk luncat gitu, biar luncat tuh ke sungai kode apa code sih ngomongnya, mohon maaf ya, koreksi kalau salah di bawah, biasa lah nih. Suka lidah kita. Nah, beberapa saksi mata juga bahkan mengaku melihat bayangan aneh tuh di belakang orang-orang yang tadi mau luncat. Jadi kayak memang ada yang dorong dari belakang. Dan ternyata juga jembatan ini menjadi saksi bisu beberapa kasus pembunuhan. Di mana pada era 1980-an, tercatat beberapa kali ditemukan nih ada mayat gitu ya, dengan kondisi yang mengerikan di sekitaran jembatan tersebut. Makanya dengan banyaknya cerita-cerita background nyawa melayang di jembatan itu, jadilah masyarakat sekitar tim percaya kalau jembatan itu akhirnya dihuni oleh makhluk halus yang memang senang mengganggu manusia. Dimana kalau misalkan lewat situ, nggak sedikit nih cerita dari para pengendara yang tiba-tiba merasa kendaraannya menjadi berat atau remnya mendadak macet gitu saat melintasi jembatan tersebut misalkan di malam hari. Ya cuman sih pas kita kemarin lewat situ, kita ngelihat jembatannya malah rame, orang-orang pada berhenti foto-foto begitu. Soalnya memang dari jembatan itu kita bisa melihat pemandangan kota Jogja yang cakep banget begitu, terutama pas lagi sunset. Jadi pas kita lewat vibes-nya kagak serem, rame banget malah. Cuma tiap kali lewat situ, supirnya nih selalu cerita hal yang sama. Kemarin kemana-mana kita kesana tuh sempat pakai Grab ya, dan 2 kali lewat situ, 2 supirnya nih beda nih, cerita sama juga. Nah, ini salah satu cerita yang cukup mind-blowing ya, gengs. Karena katanya ada bank gaib di pusat kota. Jadi ada bangunan bekas salah satu bank swasta yang ada di Jogja tuh, lokasinya di sekitaran Malioboro. Jadi beber di pusat kota memang. Nah, bangunan itu memang jatuhnya terbengkalai karena terakhir beroperasinya aja tahun 1998. Udah pada lahir belum lo? Dan semenjak itu ya udah nggak ada aktivitas apa-apa lagi, terbengkalai aja hingga saat ini. Ya selayaknya bangunan terbengkalai yang rusak segala macam ya pasti mah kesannya horor. Di depan bangunannya aja tuh terdapat patung yang terkenal dengan sebutan Gupala dan Dua Rapala. Wujud patungnya seperti raksasa yang sedang duduk dan memegang gada. Yang mana sosok-sosok tersebut digambarkan adalah sosok penjaga gerbang atau pintu. Sama juga katanya itu berfungsi untuk menahan energi negatif atau melindungi bangunan tersebut dari gangguan-gangguan. Kepercayaannya sih seperti itu. Yang mana menurut cerita-cerita yang beredar, kata orang-orang yang bisa ngelihat begitu ya, maksudnya yang punya indra keenam gitu lah, kita juga alhamdulillah bisa melihat ya, walaupun agak minus nih pakai kacamata. Patung-patung tersebut tuh katanya bisa melihat atau mengetahui energi jahat di mana kalau ada orang mau memasuki bangunan tersebut. Jadi misalkan kalau kalian ada niat nggak bener nih, bola mata dari patung itu tuh kan bergerak tuh mengamati kalian. Macam kayak bombastic side eyes gitu. Jajing matanya ya, ini apa? Capek kita matanya kanan kiri. Beda sama bang-bang di mana Satpam BCA mah baik-baik tuh langsung sigap menolong kita, misalkan kita kan kebingungan gitu, nggak bakal ditetap judes. Lah itu 2 patung lagi sensi apa bagaimana? Pokoknya kalau masuk ke dalam nih masih banyak katanya begitu. Kenapa jadi padang kita? Masih banyak sisa meja-meja yang tersusun rapi layaknya bank pada umumnya. Jadi di dalamnya tuh masih banyak meja-meja, gengs. Meja-meja ala kita ke bank kayak ala-ala meja teller. Dan katanya di setiap meja itu ada sosok yang berdiri ya memang layaknya teller pegawai bank. Karena bangunan itu memang menjadi bank gaib kan judulnya di sini. Jadi sosok-sosok teller tersebut tuh akan melayani nasabah manusia nih yang mau bertransaksi dengan duit-duit gaib alias pesugihan. Ternyata itu bank bukan khusus hantu berarti ya. Tapi kita kurang paham juga apa memang hantu kagak ada transaksi finansialnya begitu, kagak nabung-nabung apa gimana pakai daun mungkin. Enak banget ya berarti hantu ini nggak punya masalah finansial, nggak pernah kelilit pinjol kali mereka ya. Atau jangan-jangan suara-suara tangisan mistis yang sering ada tuh di cerita-cerita horor itu dari hantu-hantu yang lagi kelilit utang kali, ditagihin tuh sama debt collector kagak bisa bayar, nangis kesian.
Ya pokoknya Bank Gaib ini tuh katanya ya tadi tuh buat manusia-manusia yang mau melakukan pesugihan untuk mendapatkan uang gaib. Jadi semacam melakukan peminjaman kayak ke bank begitu loh. Tapi syaratnya mereka diwajibkan memberikan tumbal. Itu jadi jaminannya itu tumbal kepada para penjaga bank ini. Ya nantinya tumbal-tumbal itu tuh akan diikat korinnya dalam bangunan tersebut alias ya buat jaminan tadi. Jadi kalau kita ke bank beneran biasanya kan kalau mau minjem segala macam tuh jaminannya apa? BPKB, surat tanah gitu kan yang ditahan. Nah kalau di Bank Gaib itu tuh korin dari tumbal yang bakal ditahan. Tapi yang harus dijadikan tumbal tuh harus orang terdekat yang berharga. Macam apa istrinya, suaminya, anaknya, atau orang tuanya. Terus nanti kalau si peminjam uang gaib ini gagal balikan setelah jatuh tempo, tumbal jaminannya itulah yang korinnya udah diikat akan meninggal. Dan rohnya akan ditahan di dalam bank gaib tersebut untuk nantinya dilelang menjadi budak setan. Ini takut ya. Beda kalau bank beneran kan lelangnya apa? Lelang rumah sitaan, mobil, motor, tas gitu kan, elektronik. Kalau bank di sana tuh lelang roh orang. Udahlah makanya paling bener ke Bank BCA aja, cakep tuh sacet-sacet pada ramah-ramah ya. Kandang Menjangan atau yang sering dijuluki Panggung Krapyak ini tuh merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Jogja. Letaknya yang ada di Kampung Krapyak, Panggung Harjo Sawan, Bantul. Bangunan yang berbentuk kubus ini tuh usianya udah ratusan tahun. Dibangun dari sekitar tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama atau satu. Nah, cikal bakalnya bangunan itu dibangun karena pada tahun 1613-nya, jadi sebelum 1760 ya, ada salah satu kerabat keraton yang bernama Pangeran Puger itu pernah terbunuh oleh seekor rusa, jadi ketancap dari tanduk rusanya. Tanduk rusa kan bahaya, tajam ya. Soalnya daerah itu dulunya memang hutan belantara. Dan untuk menghormati Pangeran Puger, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini memerintahkan untuk membangun sebuah benteng di hutan tersebut. Yang mana akhirnya benteng tersebut diberi nama Panggung Krapyak, yang berasal dari bahasa Jawa berarti itu tempat berburu rusa. Bangunannya tuh dibuat ya berbentuk kotak kubus gitu ya, dengan tinggi sekitar 10 meter. Terbuat dari batu bata dan memiliki 4 pintu yang menghadap ke 4 penjuru mata aing. Mata aing sampai mata angin. Dari tadi kebelibet mulu nih mulutnya. Minum dulu ah. Keren gitu. Nah, di bagian dalam bangunan itu tuh terdapat sebuah ruangan kosong yang digunakan oleh para kerabat keraton untuk beristirahat dan memantau hewan buruan di sekitar sana. Jadi dalam sejarahnya, Panggung Krapyak ini tuh memiliki 2 fungsi utama. Satu, sebagai tempat istirahat dan berburu rusa tadi ya. Dan kedua, sebagai benteng untuk melindungi nih wilayah keraton dari serangan-serangan hewan ataupun serangan-serangan jin yang tak kasat mata. Karena dipercaya dulunya daerah tersebut tuh sekelilingnya kan hutan dan ada sebuah kerajaan gaib. Nah, sebenarnya bertahun-tahun isi di dalam bangunan itu yang nggak ada apa-apa, gengs, alias ya kosong aja emang. Tapi sejak tahun 2023, tiba-tiba ada sebuah kursi yang diletakkan persis di tengah-tengah bagian dalam bangunan itu. Ya kan lihatnya aneh begitu ya. Orang sebenarnya kosong, tahu-tahu ada satu kursi gitu kan di tengah-tengah yang membuat orang-orang ini berasumsi ke hal-hal yang aneh-aneh. Untuk apakah kursi itu? Karena sangat eye-catching banget gitu kan, menyita perhatian ada satu kursi di tengah ruangan. Nah, beberapa orang bilang kalau kursi itu adalah kursi yang digunakan untuk upacara Kaos Dahar, sebuah ritual yang melibatkan doa dan sesaji yang biasa dilakukan di lingkungan keraton. Di mana ritual tersebut tuh dilakukan untuk memohon keselamatan dan keberuntungan. Dalam prosesnya, sesajinya nanti tuh biasanya diletakkan di depan kursi tersebut. Tapi selain itu ada juga yang mengatakan kalau kursi itu tuh adalah kursi terakhir yang digunakan dalam acara ulang tahunnya Sultan. Jadi kayak semacam kenang-kenangan lah ditaruh di situ. Tapi kenapa diletakkannya di tengah-tengah begitu? Ya jawabannya mungkin biar estetik, simbolik aja gitu kan, langsung kelihatan, menarik pandangan mata. Karena memang Panggung Krapyak ini tuh menjadi salah satu objek wisatawan juga sekarang. Ya memang, tapi kalau dilihat agak cukup horor ya kesannya ya ada satu kursi begitu. Mengingat banyak banget orang yang katanya pernah melihat ada perempuan duduk di kursi itu kalau malam-malam. Kita takut. Dan cerita-cerita horor dari tempat itu juga banyak banget, gengs, dimana orang-orang sering melihat penampakan wanita Belanda yang lalu lalang di sekitaran sana. Atau misalkan muter-muter kayak ditutup setan keder tuh kalau melintas di dekat situ. Ya nyalain setan keder, bilang aja kagak bisa baca maps no, kayak cewek-cewek gitu kan, disuruh ngeliat maps, dipandangin terus zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Lama banget. Ujung-ujungnya apa? Nyasar. Salah satu tempat wisata kalau ke Jogja yang menarik untuk dikunjungi ya ke Taman Sari. Kalau foto-foto di situ pasti hasilnya estetik ya. Selain bangunannya unik, kental banget tuh sama nuansa kunonya dengan kolam pemandian, kanal air, jembatan gantung, hingga katanya juga ada lorong bawah tanah yang bisa nembus sampai ke pantai selatan. Ini jauh ya.
Taman Sari sendiri diketahui telah berdiri sejak tahun 1785 dan pernah direnovasi akibat gempa Jogja tuh di tahun 2006. Nah, konon dulunya Taman Sari itu kan dibilang sebagai istana air yang memang digunakan untuk tempat pemandian permaisuri serta para putri raja tuh pada masanya dulu. Karena memang Taman Sari itu merupakan salah satu bagian dari kompleks istana yang dibangun pada abad ke-18 oleh Sultan Hamengkubuwono pertama juga dan dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga kerajaan. Terus mandinya di situ. Selain adanya kolam-kolam dan taman indah, di sana juga terdapat terowongan bawah tanah yang menghubungkan ke berbagai area di istana. Bahkan dijadikan juga sebagai jalur rahasia atau jalur evakuasi untuk menghindari ancaman pada zaman dulunya. Nah, salah satu mitos yang paling terkenal tadi tuh, ada satu lorong yang katanya bisa nembus sampai ke pantai selatan. Jadi sebenarnya ada dua lorong yang terkenal di kawasan Taman Sari itu ya. Yang pertama bernama Urung-Urung Timur dengan panjang 45 meter. Dan yang kedua Urung-Urung Sumur Gumuling yang panjangnya 39 meter. Tapi sebenarnya aslinya katanya lebih panjang lagi, namun memang sempat runtuh tuh bangunan tersebut dan dipugar pada tahun 1972, jadinya ditutup ya setengah aja tuh sisanya 39 meter yang berujung di tangga-tangga tempat biasa orang-orang foto tuh. Nah, lokasi itu memang namanya Sumur Gumuling. Tapi konon kabarnya ujung lorong itu tuh kalau nggak dipugar ditutup tuh nembus sampai ke pantai selatan. Karena mitosnya tempat Sumur Gumuling itu adalah tempat pertemuan antara Ratu Pantai Selatan dengan Sultan Yogyakarta. Jadi misalkan Nyi Roro Kidul nih kalau datang dari pantai selatan tuh lewat lorong itu sampai ke Sumur Gumuling. Dan di sana juga dayang-dayang dari Ratu Pantai Selatannya itu tuh pada mandinya di Taman Sari. Makanya di area situ tuh banyak cerita mistisnya. Dimana kalau malam-malam nih suka terdengar adanya suara gamelan, terus ada juga aroma bunga wangi gitu yang menandakan nih para lelembut atau dayang-dayang dari Ratu Pantai Selatan itu lagi pada datang buat mandi di situ. Ya makanya katanya kalau kalian lagi di daerah Sumur Gumuling nih, ada larangan untuk melakukan hal-hal yang dianggap mengganggu seperti berbicara keras gitu kan, teriak-teriak atau melakukan aktivitas yang tidak sopan. Ya di mana-mana juga begitu ya harusnya, kagak boleh teriak-teriak segala macem, kagak usah di Sumur Gumuling. Tapi kalau bener ada terowongan yang sampai bisa ke Pantai Selatan, itu kalau di total ya jaraknya tuh jauh banget. Dari Taman Sari ke Pantai Selatan aja 24 km. Kalau jalan kaki begitu bisa 6-7 jam lah. Capek ya. Pesanggerahan Sarjana Wiyata atau yang dikenal sebagai Villa Oma Putih di Kaliurang, penampakan dari luarnya aja udah bikin begidik ya. Bener-bener definisi rumah-rumah di film-film horor yang pemeran utamanya otaknya geser kali ya. Mau-mauan aja habis nginep di situ. Kenapa begitu kita? Mau keselak habisnya. Lah bisa kalau kita lihat dari depannya aja, kagak usah disuruh nginep di situ. Disuruh masuk aja udah putar balik, kita tamat ada filmnya kalau kita yang main ya. Takut. Bangunan Rumah Putih ini tuh dulunya dibangun sebelum tahun 1930 yang digunakan untuk tempat istirahat orang-orang Belanda. Sampai akhirnya rumah 2 lantai ini tuh pernah rusak akibat letusan Merapi yang terjadi di tahun 1994 kalau nggak salah. Karena letaknya memang di lereng Merapi. Sampai-sampai pada saat itu ada sekitar 60 orang yang nggak selamat. Dan setelahnya terbengkalai. Tapi pada tahun 1953, bangunan tersebut tuh diambil alih oleh salah satu guru besar UGM bernama Profesor Sudomo, yang merupakan juga pendiri Fakultas Kedokteran Gigi di UGM. Nah, waktu itu keadaan rumahnya jadi hidup lagi. Maksudnya digunakan untuk para mahasiswa UGM nih berkumpul, menginap, dan berdiskusi tentang perkuliahan. Tapi dari sinilah banyak cerita-cerita yang beredar yang dialami sama mahasiswa-mahasiswa itu yang pada mengaku sering mendengar suara-suara seperti hentakan sepatu, suara orang mandi, teriak kesakitan, sampai melihat penampakan-penampakan hantu Belanda yang ada di dalam rumah itu. Yang mungkin itu adalah orang-orang Belanda yang memang sempat tinggal dan nggak selamat waktu Merapi meletus. Sampai setelahnya rumah itu berpindah tangan lagi menjadi milik UST atau Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Makanya sampai sekarang namanya jadi Pesanggerahan Sarjana Wiyata. Cuma ya tetap aja terbengkalai dan nggak digunakan sampai jadi kayak horor begitu tuh. Konstruksinya pun dilihat kayak udah reot, nggak aman juga kali ya ditempatin ya. Ya makanya kalau dilihat secara kasat mata aja bentukannya udah begitu, kita mah percaya kalau rumah itu tuh dibilang horor. Iya percaya, kagak usah disuruh buktiin sendiri begitu. Silahkan kalian aja kalau mau ya. Nah, ngomongin tadi tentang UGM ya, ada lagi tempat yang terkenal angker yang memang adanya di UGM sendiri, yaitu bundaran UGM. Ya, Universitas Gadjah Mada atau UGM sendiri itu kan memang merupakan salah satu kampus tertua di Indonesia ya. Dan layaknya tadi tuh, bangunan-bangunan tua, banyak cerita-cerita misterinya. Salah satunya ada kisah urban legend di bundaran teknik UGM, yang lokasinya tepat di jalan utama daerah Sendowo,
di sekitar Fakultas Biologi dan Fakultas Teknik. Dan di tengah-tengahnya itu katanya mengalir selokan Mataram namanya. Nah, ada cerita turun-temurun nih yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa sana. Yang katanya kalau kalian menyanyikan lagu Gugur Bunga pada saat malam hari sembari memutari bundaran itu, kalian akan mencium bau harum di mana nantinya sosok penunggu sana akan muncul dan mendatangi kalian. Cerita yang paling terkenal adalah tentang dua mahasiswa yang katanya ingin membuktikan mitos tersebut. Ada yang namanya Joko dan Dias tuh dulu tuh, di mana jam 11 malam mereka ke sana tuh dengan mobil muter-muter tuh sambil menyanyikan lagu Gugur Bunga. Awalnya sih nggak terjadi apa-apa dan mereka kayak ketal-ketal gitu karena merasa mitosnya berarti hanyalah cerita karangan belaka. Sampai tahu-tahu pas mereka mau pulang, kok mereka merasa nggak bisa keluar dari wilayah UGM ya, terus tahu-tahu balik lagi lah kak, bundaran itu ujung-ujungnya. Jadi macam kayak diputar-putar aja udah. Dan pas mereka berhenti untuk mencari jalan yang benar, tiba-tiba mereka melihat banyak tentara yang berjalan ke arah mereka. Dan mobil mereka nggak bisa nyala lagi. Dari situlah mereka tahu kalau sosok-sosok tentara itu adalah arwah-arwah yang telah gugur di lokasi tersebut. Jadi mitosnya kejadian. Yang saat tentara itu semakin dekat, mereka berdua pingsan karena ketakutan. Dan baru bangun di pagi hari saat ada orang yang ngetok kaca mobil dari luar. Nah makanya kalau kalian lewat situ tuh, misalkan kebetulan aja lewat gitu kan malam-malam, jangan nyanyi Gugur Bunga. Nyanyinya statue-statue aja gitu biar aman ya. Nah, selain Villa Oma Putih, ada juga ternyata beberapa rumah-rumah angker yang viral dan terkenal di Jogja, gengs. Ada namanya Rumah Kentang Kota Baru, Rumah Pocong Sumi, Rumah Kantil. Banyak ya. Tapi kita ke Rumah Kentang dulu ya. Jadi ternyata Rumah Kentang ini macam kayak franchise gitu ya, bukan french fries. Maksudnya banyak. Soalnya apa? Di Jakarta ada tuh di Jalan Prapanca. Di Bandung juga ada di Jalan Banda. Ternyata di Jogja hadir juga. Banyak cabangnya kan. Kalau di Jogja itu letaknya di Kelurahan Kota Baru, makanya dinamakan Rumah Kentang Kota Baru, tepatnya di seberang SMA Stella Duce 1. Namun berbeda nih dari Rumah Kentang di Bandung ataupun Jakarta. Dimana kalau di sana kan kita dengarnya tuh sampai bisa disebut Rumah Kentang, katanya dulu ada bocah Belanda yang nggak sengaja masuk ke kuali yang berisi kentang yang lagi direbus. Nah, kalau Rumah Kentang Kota Baru di Jogja ini, nggak pernah ada cerita-cerita tragedi apa-apa sih, nggak pernah ada bocah masuk ke kentang rebus. Namun masyarakat sekitar kok suka mengaku mencium aroma kentang yang cukup menyengat dari rumah itu, padahal rumahnya kosong. Yakin masyarakat sana tuh meyakini aroma kentang yang tercium itu tuh karena ada sosok penunggu berbentuk genderuwo di situ yang wanginya seperti wangi kentang. Jadi kalau kata orang-orang bisa lihat di rumah itu tuh ada sosok genderuwo yang tinggi besar dengan aroma kentang. Baru tahu ya kita, genderuwo tuh baunya bau kentang. Jadi bikin lapar ya. Itu kentung kali temannya si Ucil tuh, Tuyul dan Mbak Yul ya. Jadul. Ya cuma cerita-cerita horor itu akhirnya lambat laut menghilang ya, karena sekarang Rumah Kentang Kota Baru tuh yang tadinya nggak berpenghuni, makanya horor segala macam ada cerita-ceritanya, sudah beralih fungsi menjadi sebuah kantor bank BTN Syariah. Alhamdulillah. Ya sebenarnya sama juga dengan Rumah Kentang yang di Bandung tuh, sekarang kan jadi restoran. Lagian sayang kalau bangunan kagak diapa-apain, emang mendingan dijadiin cuan daripada dijadiin rumah setan. Nah, selain Rumah Kentang, ada juga namanya Rumah Pocong Sumi yang sebenarnya dulu udah pernah kita bahas nih. Jadi rumah itu ada di daerah Kota Gede, gengs, dan sudah berdiri sejak 1860. Lah pegel ya, lama banget berdirinya. Berarti udah lebih dari 1 abad tuh. Dari zaman Indonesia belum merdeka itu rumahnya udah ada. Ceritanya katanya dulu pada tahun 1935-an, rumah itu dimasuki oleh 3 penjahat. Dan istri dari pemilik rumah itu yang bernama Sumini diperkaos dan dihabisi setelahnya. Saat itu memang Sumini cuma sendirian di rumah karena suaminya merupakan juragan batik, itu lagi pergi untuk urusan bisnis. Jadi memang wong sugih ya ini pemilik rumahnya ya. Sebelumnya katanya suaminya udah bilang ke Sumini nih kayak jangan buka pintu ya kalau ada yang ngetok. Namun ya hari siang nggak ada di kalender. Jadi pas suaminya pergi tuh, yang sepertinya memang sudah diincar sama penjahatnya. Tahu kan nih suaminya pergi, masuk deh tuh karena tahu si Sumini nih sendirian berarti di rumah. Waktu mereka ngetok, awalnya Sumini nggak mau bukain pintu kan, menjaga amanah suaminya, katanya kalau ada yang ngetok jangan buka pintu. Tapi penjahat itu bilang kalau katanya suaminya Sumini kecelakaan. Ya karena kaget dan khawatir dengan berita tersebut, akhirnya dibuka deh tuh sama Sumini. Dari situ ya udah Sumini diperkaos dan dihabisi, dan dikabarkan arwahnya Sumini ini gentayangan jadi pocong. Dan rumah itu sempat gak dihuni lama. Tapi gengs ya, dengar cerita itu kita jadi macam
keinget cerita Susana yang judulnya apa ya? Beranak dalam kubur, begitu juga nggak sih ceritanya? Apa jangan-jangan Susana beranak dalam kubur itu terinspirasi dari cerita Sumi ini kali ya? Buat yang tahu mungkin ya boleh komen-komen di bawah. Namun sejak tahun 1946, rumah itu tuh berpindah tangan dan menjadi milik pasangan dari Atmo Sudikdo. Yang mana mereka memiliki 5 orang anak, salah satunya itu tuh menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia, Muhammad Rasidi. Tapi setelahnya yang nggak ditempatin lagi tuh dan jadi terbengkalai. Nah, munculnya rumor tentang pocong Sumi-Sumi itu tuh berawal dari salah satu stasiun TV swasta yang sebenarnya pernah mengadakan acara bertema mistis waktu rumahnya lagi terbengkalai tuh, nggak ada yang nempatin, bertahun-tahun gitu kan. Dan di situ si penerawang nih bilang dia melihat dan bertemu nih sosok Mbak Sumi yang katanya sangat agresif dan galak. Penampakannya pocong perempuan begitu. Makanya dari situ rumah tersebut disebut-sebut sebagai Rumah Sumi karena acaranya TV tadi tuh viral cenah. Dan selayaknya hal-hal viral tuh jadi banyak yang kesana buat melakukan uji nyali, foto-foto segala macem. Ya tapi kan sebenarnya rumah itu merupakan salah satu warisan bangunan zaman Belanda ya. Dan gimana pun juga itu rumah bersejarah loh. Sempat menjadi tempat tinggal dari Pak Rasjidi tuh, Menteri Agama pertama. Ya makanya akhirnya dirawat deh dan udah nggak sembarangan orang bisa masuk biar lebih terlihatnya tuh nggak horor. Makanya dulu daerah tersebut tuh yang sampai bener-bener dinamain rumah pocong Sumi di Google Maps ya, sekarang udah diganti jadi Oma Kuno Pos Malang, yang berarti rumah di dekat Pos Kamling Malang. Nah, selain rumah Sumi nih, di kawasan Kota Gede itu ada rumah lain juga yang terkenal namanya Rumah Kantil. Dulunya pemilik Rumah Kantil itu tuh bernama Karto Jalal, atau orang lebih mengenalnya dengan nama Karto Kantil. Dia itu merupakan saudagar kaya di Kota Gede. Jadi kebanyakan cerita-cerita rumah horor itu dulunya punya orang-orang kaya gitu ya, soalnya pada besar-besar rumahnya gitu kan, kesannya banyak ruangan kosong kali serem. Maksudnya kenapa jarang banget di cerita-cerita gitu kan, ataupun di film-film rumah horor tuh yang modelnya petakan kayak rumah kita nih. Nggak menarik kali kalau diceritanya, padahal lebih serem loh. Kalau rumahnya gede kayak di film-film gitu kan, kalau ngeliat penampakan jauh, oh ada apa tuh di ujung lorong gitu, kabur ah. Lah kalau di mari yang cuma sepetakan langsung di mana? Di samping. Atau karena saking banyaknya barang nih ya, nggak ada space lagi, nemplok dia tuh di plafon. Ih, kayak Cica, males kan ya? Ya anyway ya, usaha dari Pak Karto yang merupakan seorang saudagar itu tuh sama kayak suaminya Sumi tadi, yaitu pengusaha batik yang kok bekerja apa sih? Berada gitu, berjaya sekitar tahun 1940 sampai 1960-an. Nah, di rumahnya itu tuh terdapat pohon kantil yang tinggi besar dan ada sebuah lumpang juga dari batu hitam di dekatnya. Yang mana katanya pohon kantil dan lumpangnya itu magic, gengs. Lumpangnya sendiri tuh kalau misalkan hujan dan terisi air dari lumpang itu tuh katanya bisa menyembuhkan penyakit. Yang mana semua itu sebenarnya karena kekuatan dari penunggu pohon kantil yang dikenal dengan nama Barowo. Jadi Barowo ini tuh bukan sosok yang serem hantu-hantu usil gitu, enggak. Tapi sosok hantu yang berkarisma yang punya kekuatan menyembuhkan lewat lumpang itu, legendanya seperti itu. Macam kayak Mary di film Jumbo kali ya, hantunya tuh baik gitu, bisa nolong. Lah si Jumbo juara 1 pentas dapat 500.000. Terus menang lomba panjat pinang kan dibantu sama Mary. Pantesan ada yang komen tuh, Jumbo musyrik temenan dibantu setan. Ada aja netizen seru-seru kalau komen ya. Sama nih dengan rumah kantil maksudnya. Jadi sebenarnya sisi mistis horor dari rumah ini tuh bukan cerita horor yang serem-serem, karena tadi penunggunya Barowo ini tuh lebih bisa ngobatin orang begitu, bukan yang gangguin buah-buah gitu, jumpscare gitu, enggak. Tapi karena banyak yang jadinya musyrik mungkin ya, menyembah atau meminta hal-hal ke pohon kantil itu yang dipercaya ada Barowo-nya, jadi banyak yang mengecam. Sampai suatu hari tahu-tahu pohon kantilnya roboh, gengs, kagak tahu kenapa. Dari situ udah nggak ada deh hal-hal yang magic lagi yang dipercaya ya. Barowo-nya mungkin pergi dari pohonnya itu, pohonnya roboh. So, itu majikan beberapa cerita viral dari tempat-tempat terkenal yang ada di Yogyakarta. Buat teman-teman Jogja nih, kalau ada tempat-tempat yang dirasa ada yang lebih seru gitu, boleh komen-komen di bawah ya. Kayaknya lebih banyak lagi deh, abisnya kita juga belum mengeksplor banyak kan. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa tempat yang salah satunya nih mall sama gudeg yang terkenal tuh yang menyimpan sebuah cerita mistis juga. Tapi nanti di teman cerita selanjutnya ya kita ceritainnya ya. Jadi tungguin aja, klik notifnya tuh di bawah biar ada notifikasinya kalau ada video baru ntar udah muncul. Subscribe juga kalau belum, klik tombol like-nya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa, misteri dunia memang sudah pada gila.